Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemimpunil Tuna Wawonasa. Kita akan merenungkan firman di dalam Yakobus, tetapi sebelum itu mari memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, saat ini kami akan merenungkan lagi firman-Mu. Biarlah dipersiapkan, diberi hikmat untuk memahami firman ini dan mampu untuk melakukannya di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, jemaat, pendengar, pemirsa dimanapun berada, bagian perenungan kita saat ini saya pilih di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan tertulis begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudara, dari awal bulan ini, bulan Oktober, ketika ada serangan Hamas ke wilayah Gaza di Israel sana, di hari Sabtu tanggal 7, bahkan mungkin sampai sekarang begitu marak berita-berita tentang penyerangan itu. Ketika Israel membalas serangan Hamas, dan begitulah masih sampai sekarang, entahkah lewat berita di televisi atau media sosial yang kita saksikan, yang tentu memberi keprihatinan tersendiri, termasuk bagi kita sebagai orang-orang secara umum, masyarakat yang ada di negara tercinta, bahkan secara khusus kita yang ada di tempat masing-masing kita. Dan satu hal yang menarik bahwa apa? Ada kisah tentang seorang anak muda yang lahir besar di Palestina yang beragama Kristen, namanya Ehab Ayat. Hal yang menarik dari anak muda ini, dia setiap bulan Ramadan, bulan puasa, dia di waktu ketika akan atau hampir berbuka puasa, dia menyediakan atau membagikan air mineral dan kurma kepada semua pengendara di jalan raya Gaza yang macet ketika hampir berbuka puasa karena mayoritas Islam di sana. Dia membagikan kepada setiap orang yang entahkah di mobil atau di motor atau yang berjalan kaki air mineral dan kurma ini. Dan itu dilakukannya sudah hampir 5 tahun. Ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, padahal dia beragama Kristen, dia menyatakan ini bentuk kepeduliannya kepada umat muslim yang dianggapnya sebagai saudara-saudaranya karena lahir dan besar di tanah Palestina yang sama. Kepeduliannya ini tentu menggugah banyak orang, dan inilah bentuk cinta kasih. Bahkan lewat perenungan kita, inilah bentuk dari hasil nyata perbuatan karena iman. Dia mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai sumber satu-satunya kehidupan, pemilik, dan menyatakan kasih. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib, dia menyatakan kasih juga dalam bentuk, khususnya untuk Ehab Ayat ini, dalam bentuk dia membagi kasih dengan kaum muslim yang dianggapnya sebagai saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu, sebagaimana perenungan kita saat ini, ketika Yakobus menyatakan bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Betapapun kita mengagung-agungkan iman kita yang begitu besar, luar biasa, di dalam Tuhan, teguh berakar, tapi kalau tidak ada bukti nyata dari iman lewat perbuatan, itu tidak ada artinya. Kita menyatakan keberimanan lewat persekutuan, hadir di gereja, di kolom, kalau orang di lingkungan di mana orang ada, bahkan berbiprah sebagai pemuda, remaja, anak, bapak, ibu. Tapi kita tidak peduli kepada orang di sekitar kita yang berkekurangan, tidak peduli ketika ada orang yang meminta pertolongan, orang tidak mau memberi, bahkan menutup mata. Apa gunanya iman itu? Dari perenungan ini mari belajar, saudara-saudaraku, untuk apa? Nyatakan iman secara sungguh dengan banyak hal lewat perbuatan kita, sehingga benar-benar iman itu tumbuh, bukan hanya sebatas kita pribadi merasakan, tapi orang di sekitar kita pun ada dampak merasakan iman kita. Firman Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami lewat firman ini
menyatakan iman yang sungguh kepada orang di sekitar kami lewat perbuatan kami, entah tutur kata, sikap dan perilaku, untuk kami lebih peduli kepada yang lain. Biarlah firman-Mu menjadi motivasi. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Amin. Demikian sapaan berkat untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati.